Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik juara, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah lebaran kita akan langsung masuk kembali ke TH10 dan tryout 16. Sebelum Miss Fitri mulai, kita akan membaca doa belajar dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahman. Baik adik-adik, Miss Fitri akan mulai dari TH10 dulu. Tapi sebelumnya apakah suaranya cukup jelas? Boleh dituliskan di chat karena semuanya di mute ya. Apakah ada yang suaranya tidak terdengar jelas? Dan kemudian adik-adik yang mikrofonnya masih hidup silakan di mute dulu ya, di mute dulu. Oke, thank you so much. Jangan di mute tapi di mute ya. Thank you so much. Oke. Baik adik-adik juara, kita akan mulai dahulu dari pembahasan TH10. Waktunya sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Ada 8 soal. Nanti Miss Fitri akan jelaskan per teks. Jadi teks pertama dulu 4 soal, kemudian teks yang kedua 4 soal. Jadi nanti adik-adik silakan bertanya. Boleh dituliskan pertanyaannya di chat room. Kita akan bahas dulu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke. Seperti biasa kita mulai dulu dengan tips mengerjakan soal. Ini Miss Fitri lupa menuliskan tipsnya ya. Jadi tipsnya yang pertama adalah seperti biasa kita baca dulu soalnya dari 1 sampai 4 secara cepat, sehingga nanti kita akan paham apa saja yang perlu kita cari di dalam teks. Jadi kita akan mulai dengan tips yang pertama, membaca soal terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Soal nomor 1 adalah, what is the topic of the passage? Jadi pertanyaannya adalah, apakah topik dari wacana? Oke, seperti biasa topik itu terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf 1 atau paragraf 2. Jadi kalau adik-adik ditanyakan tentang topik, maka letaknya selalu di paragraf awal. Kalau paragrafnya tidak terlalu panjang, biasanya di paragraf 1, kalimat pertama atau kalimat terakhir. Dan kalau agak panjang, mungkin di paragraf 2. Jadi paragraf pertamanya itu seperti perkenalan aja. Jadi kita akan baca nanti kalimat pertama paragraf 1. Karena teksnya tidak terlalu panjang ya, teksnya hanya terdiri dari 3 paragraf saja. Kemudian soal yang kedua adalah, the phrase take place in paragraph 1 can be replaced by. Jadi soalnya adalah sinonim atau kata yang bisa best replace, menggantikan. Kata yang ditanyakan adalah take place. Jadi nanti tipsnya adalah kita akan baca dengan teliti kalimat yang mengandung kata take place. Di sini sudah dijelaskan di paragraf 1. Jadi adik-adik langsung fokus di paragraf pertama, langsung cari kata take place. Biasanya ini dalam bentuk bold atau dicetak tebal, jadi lebih mudah. Kemudian kita lihat soal yang ketiga, which of the following is relevant with the idea of global warming effects? Kata kuncinya adalah yang mana berikut ini yang relevant with the idea of global warming effect. Jadi kata kuncinya adalah efek dari pemanasan global atau global warming effect. Nanti adik-adik akan melihat di teks kata yang mengandung ini. Ide tentang efek dari global warming. Ini adalah keywords-nya atau kata kuncinya. Kemudian kita akan lihat soal yang terakhir, yaitu with the sentence the study was carried out using data on marine planktonic copepods. In paragraph 2, the writer intends to. Jadi soalnya adalah writer intends to atau maksud dari penulis. Kata intends ini sama dengan purpose atau motif. Jadi yang ditanyakan adalah tujuan atau motif dari penulis menuliskan kalimat the study was carried out
using data on marine planktonic copepods. Jadi studinya ini atau penelitiannya ini dilakukan menggunakan data dari plankton copepods, jenis plankton laut yang namanya adalah copepods. Baik adik-adik, kita akan langsung masuk ke teksnya. Teksnya tidak terlalu panjang. Kita akan berusaha untuk mencari topik. Cara mencari topik adalah adik-adik perhatikan kalimat pertama dari setiap paragraf. Jadi ini adalah teks ilmiah atau scientific text, dan teks ilmiah itu biasanya kalimat utamanya atau main idea-nya selalu terletak di kalimat pertama, tidak di kalimat terakhir. Biasanya ya, jadi kita harus hati-hati, jadi supaya yakin baca yang pertama dan yang terakhir. Nah, organism to shrink has been revealed by Queen Mary University of London. Di kalimat pertamanya. Jadi, bagaimana global warming atau pemanasan global menyebabkan organisme. Many of the world's organism di dunia shrink, mengecil atau menciut, telah ditemukan oleh Queen Mary University of London. Jadi topiknya adalah, ini ketemu nih efeknya, langsung. Efek dari global warming atau pemanasan global adalah menyebabkan banyak organisme di dunia shrink, mengecil atau menciut. Nah, di sini di paragraf pertama kalimat terakhir ada kata-kata however. Adik-adik jangan lupa kalau ada kata-kata however, ini penting untuk dibaca. Yang penting adalah kalimat setelah however. Karena however ini menunjukkan dia berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Oke, kita akan lihat. However, until now scientists have not fully understood how the size changes take place. Bagaimanapun juga sampai saat ini, para ilmuwan belum bisa memahami bagaimana perubahan bentuk ini atau perubahan size ukuran terjadi. Jadi walaupun sudah diketahui bahwa efek dari global warming itu adalah menyebabkan organisme shrink atau menciut, mengecil, tetapi kenapa bisa mengecil, size-nya atau ukurannya belum diketahui, not fully understood oleh para saintis. Oke adik-adik, ini adalah topik, ini adalah main idea paragraf pertama sekaligus topik, sudah terlihat di paragraf 1 ya. Kemudian di kalimat yang pertama, paragraf kedua, ini menjelaskan bagaimana studinya dilakukan. Studinya dilakukan atau carried out menggunakan data dari marine planktonic copepods. Jadi menggunakan plankton laut copepods. These tiny crustaceans, ini adalah penjelasan tentang planktonic copepods. Jadi crustacea yang bentuknya sangat kecil atau tiny, yang merupakan animal plankton in the world's ocean and important grazers. Ini makanan yang paling penting. Dia adalah food source for larger fish, birds, and marine mammals. Dia adalah sumber makanan yang sangat penting untuk ikan, burung, dan mamalia laut. Penelitiannya dilakukan selama lebih kurang 40 years of research studying. Jadi dilakukan 40 tahun meneliti efek dari temperatur dan lain-lain. Kemudian di paragraf yang ketiga, Dr. Andrew Hertz explained, we have shown that growth and development increase at different rates as temperatures warms. Menurut Dr. Andrew Hertz, dia sudah melihat bahwa growth and development, pertumbuhan dan perkembangan itu meningkat karena adanya different rates, perbedaan tingkat kehangatan atau temperatur. Dijelaskan di sini di paragraf yang kedua, kalimat kedua, paragraf 3. The consequences are that at warmer temperatures, species grow faster, but matures even faster still, resulting in them achieving a smaller adult size. Di kalimat intinya, jadi menurut Dr. Andrew, konsekuensinya pada suhu yang lebih panas, jadi karena adanya global warming, maka suhu air laut menjadi lebih hangat, warmer. Sehingga akibatnya spesiesnya tumbuh lebih cepat, grow faster. Dan mature, dewasanya juga lebih cepat. Tapi bentuknya jadi KT ya, jadi smaller adult size, cepat tua gitu, cepat gede, tapi bentuknya lebih kecil karena pengaruh dari cuaca yang panas tadi.
karena adanya global warming yang terjadi dan membuat panas air laut. Nah, jadi ini tentang teksnya, mudah-mudahan cukup jelas. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. What is the topic of the passage? Topiknya adalah tentang efek global warming menyebabkan organisme mengalami shrink atau menciut. Sudah diketahui tadi dari research oleh Queen Mary University. However, apa penyebabnya belum benar-benar diketahui oleh para saintis atau ilmuwan. Sehingga topiknya adalah untuk nomor 1, kita lihat pilihannya. Okay, the conflicting views that global warming is destructive, the two description of plankton as the food source of marine mammals, the possibility of global warming causes organism to shrink. Nah, ini jawabannya. Nomor 1 adalah C. Kenapa ada kata-kata possibility atau kemungkinan? Karena dari kata-kata however tadi dijelaskan bahwa saintis belum benar-benar paham kenapa bisa terjadi perubahan ukuran. Sehingga jawabannya belum benar-benar diketahui. Jadi jawabannya pakai possibility, kemungkinan. Bagaimana global warming menyebabkan organism to shrink. So number 1, jawabannya adalah C. Okay. Kemudian untuk nomor 2, number 2, the phrase take place in paragraph 1 can best replaced by, kata-kata take place di paragraf pertama, kita lihat. Take place ini ada di kalimat terakhir paragraf pertama. However, until now, scientists have not fully understood how the size changes take place. Peneliti atau ilmuwan belum paham banget, not fully understood, bagaimana terjadi perubahan ukuran. Oke, ini paragraf pertama ya adik-adik ya. Nah, adik-adik perhatikan kata-kata until now ini. Atau sampai sekarang. Berarti take place ini akan berhubungan dengan kalimat ini secara full. Jadi kata-kata take place ini terdapat di kalimat however sampai habis. Perhatikan ada kata-kata sampai sekarang, peneliti atau ilmuwan belum memahami bagaimana terjadinya perubahan ukuran take place. Oke, kalau kita lihat di paragraf yang kedua, ini adik-adik lihat penelitiannya berlangsung selama 40 tahun tadi dijelaskan. Sampai sekarang. Jadi untuk soal nomor 2 ini, take place itu artinya berlanjut. 40 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, until now. Jadi berarti mengecilnya sampai sekarang terus terjadi. Oke, kita lihat pilihannya adalah go on atau berlanjut, set forth, berangkat, put up, menaruh atau memadamkan, get along, bersama, dan bring up, membawa atau menaikkan. Kalau kita masukkan dalam konteks kalimat, however, bagaimanapun sampai sekarang, para ilmuwan belum benar-benar memahami bagaimana perubahan ukuran ini terus berlanjut. Oke, demikian untuk penjelasan soal yang nomor 2. Kemudian soal yang ketiga, kita lihat. Which of the following is relevant with the idea of global warming effect? Yang manakah berikut ini yang merupakan ide dari efek atau dampak global warming? Kita sudah lihat di kalimat pertama, paragraf pertama tadi di main idea, bahwa global warming menyebabkan organisme mengalami shrink atau menciut, sehingga bentuknya atau badannya lebih kecil. Jadi jawabannya adalah, kita lihat, people get sick more easily, ini out of topics, atau kita sebut OOT karena jauh dari teks tentang people get sick. Kemudian yang B, volcanic eruption, atau gunung berapi yang meletus, ini juga OOT atau out of topics. Several species, beberapa spesies menjadi extinct atau langka. Ini juga salah, seharusnya bukan extinct tapi smaller atau shrink, mengecil. Kemudian rapid changes of weather make it hard to predict. Ini juga sama, rapid changes of weather, ini juga OOT atau out of topic, membahas tentang weather atau cuaca. Kemudian yang E, nah ini Miss Fitri salah ketik ya, adik-adik maaf, ini bukan similar tapi smaller. Jadi sama dengan maksud dari shrink, yaitu menciut. Kita lihat pilihannya adalah certain sea organism have a smaller appearance. Beberapa organisme laut memiliki bentuk yang lebih kecil atau shrink atau menciut.
Oke, untuk nomor 3 demikian penjelasannya, dan soal yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab untuk teks yang pertama. Soalnya adalah, with the sentence, the study was carried out using data on marine planktonic copepods in paragraph 2. The writer intends to, studi atau penelitian ini dilakukan menggunakan data dari plankton copepods laut. Di paragraf kedua, penulis bermaksud untuk, oke, kita akan lihat paragraf kedua. Nih, caranya adalah adik-adik temukan keywords kata-kata ini di dalam paragraf. Tadi sudah dijelaskan ada di paragraf kedua. Kemudian perhatikan dan baca kalimat di paragraf kedua dengan cepat. Oke, kita lihat paragraf kedua. Paragraf kedua ini menyatakan studinya dilakukan menggunakan data dari planktonic copepods. Kemudian kalimat berikutnya menjelaskan bahwa these tiny crustaceans atau plankton Crustaceae ini adalah food source, sumber makanan untuk fish, birds, and marine mammals. Kemudian dijelaskan lagi bahwa the gathering together with then 40 years of research study the effect of temperatures on this organism. Jadi menjelaskan bagaimana studinya dilakukan selama 40 tahun. Dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, berarti untuk nomor 4, membahas tentang, sudah Miss Fitri jelaskan di sini, marine planktonic copepods, fungsinya sebagai sumber makanan bagi fish, bird, and mammals, dan 40 tahun penelitian dilakukan pada planktonic copepods tersebut. Ini kalau dirangkum semuanya adalah menjelaskan tentang cara bagaimana penelitian dilakukan. Oke, jadi jawabannya adalah kita lihat pilihannya, show the details of research. Menjelaskan detail research sampai sini benar, tapi impact-nya salah, dampak dari global warming. Ini menjelaskan tentang bagaimana dia melakukan penelitian, bukan dampak dari global warming. Kemudian kita lihat yang B, mention effort to solve the puzzle previously mentioned. Menjelaskan tentang usaha yang dilakukan untuk solve, memecahkan puzzle. Puzzle, pertanyaan yang disebutkan sebelumnya. Nah, coba kita lihat adik-adik, paragraf pertama ini membahas tentang bagaimana global warming menyebabkan organisme menciut atau shrink, tapi sampai sekarang belum jelas. Ilmuwan belum benar-benar fully understood. Paragraf 2 menjelaskan tentang metode penelitiannya. Jadi berarti paragraf kedua ini menjelaskan tentang mention effort, cara penelitian dilakukan to solve the puzzle, untuk memecahkan pertanyaan mengapa organisme mengecil. Previously mentioned maksudnya yang disebutkan di masalah yang ada di paragraf pertama, yaitu kenapa organisme bisa mengecil. Oke adik-adik, jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah B. Nah, untuk soal nomor 1 sampai nomor 4, kalau adik-adik ada jawaban lain atau ada pertanyaan, boleh dituliskan di room chat. Nanti kita akan bahas kenapa pilihan yang adik-adik pilih itu tidak sesuai untuk jawabannya atau kurang tepat. Oke, Miss Fitri tunggu sekitar beberapa menit. Silakan mulai ditanyakan 1 sampai 4 kalau ada yang tidak jelas atau ada jawaban yang berbeda. Miss Fitri tunggu ya. Thank you so much. And don't be shy. Jangan malu, ayo tanyain sampai puas dan sampai benar-benar paham. Baik, Salma sudah bertanya nomor 4, apa bedanya dengan pilihan yang E? Oke ya, kita lihat tadi jawaban untuk nomor 4 adalah yang B, mention an effort, menjelaskan usaha atau penelitian. Jadi effort yang dimaksud itu penelitian ya sayang ya. Untuk memecahkan pertanyaan kenapa organisme mengecil, yang ada di paragraf pertama, yang previously mentioned atau disebutkan sebelumnya. Oke, kita lihat pilihan yang E. Describe the process of a study of how temperature affects organism.
Kalau kita artikan adalah mendeskripsikan tentang proses tadi atau penelitian, bagaimana temperatur berdampak pada organisme. Oke, sampai sini ini sudah bisa kita anggap benar ya, saya mendeskripsikan bagaimana proses dari penelitian. Oke, kalau kita lihat dengan baik, sayang, ini adalah sebuah proses. Proses itu adalah sebuah rangkaian peristiwa. Jadi yang dimaksud dengan proses rangkaian peristiwa, sayang. Jadi misalkan tentang proses turunnya hujan. Itu rangkaian peristiwa dari bagaimana air menguap, kemudian menjadi awan, kemudian terjadi kondensasi, kemudian turun kembali menjadi hujan. Itu proses. Jadi proses itu sebuah rangkaian peristiwa ya, sayang ya. Misalkan membuka ATM, pertama kasih dulu KTP-nya, kemudian bla 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 sampai kemudian menjadi kartu. Itu sebuah proses. Di sini tidak ada rangkaian peristiwa, sayang. Kalau kita perhatikan dari paragraf kedua ini, dia menjelaskan tentang studinya dilakukan menggunakan marine planktonic copepods, lalu dijelaskan definisi dari marine planktonic copepods, yaitu sebuah krustasea yang sangat kecil yang menjadi sumber makanan. Kemudian mengumpulkan data selama 40 tahun untuk meneliti efek dari temperatur. Nah, ini ya sayang ya, efek dari temperatur on this organism, pada organisme ini. Oke. Nah, di sini tidak ada rangkaian peristiwa ya sayang. Jadi paragraf kedua, baris ketiga sampai terakhir itu menjelaskan bagaimana dikumpulkan data tentang efek dari temperatur pada organisme. Ini hanya satu kata temperatur ya sayangnya. Jadi temperatur pada organisme, kemudian result menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan, seberapa besar massa yang terakumulasi dalam tubuh si organisme, maksudnya massa jenis ya sayangnya. Jadi besarnya si organisme itu, dan kemudian tingkat pertumbuhan, dan seberapa cepat individu melewati fase kehidupan. Oke, jadi ini menjelaskan tentang data-data yang dikumpulkan. Oke, jadi tidak ada sebuah rangkaian peristiwa atau proses yang meneliti tentang temperatur secara khusus. Kalau kita perhatikan ya sayang ya. Jadi tidak dipelajari tentang atau tidak dibahas tentang proses bagaimana temperatur berdampak pada organisme. Jadi dia menjelaskan tentang bagaimana cara penelitiannya, bukan proses tentang bagaimana temperatur bisa berdampak pada organisme. Mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas. Bagaimana Salma, apakah bisa dipahami saya? Oke, kemudian ada pertanyaan dari Dita untuk nomor 2, jawabannya apa? Baik, Miss Fitri akan bahas kembali. Untuk nomor 1, tadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk nomor 2, tadi jawabannya adalah go on atau berlanjut. Ya, karena ada kata-kata until now, sampai saat ini. Jadi artinya shrink atau mengecil tadi. Jadi bagaimana organisme menciut atau mengecil karena adanya pemanasan global itu terjadi sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang. Go on. Oke. Kemudian nomor 3 jawabannya adalah A. Certain sea organism have a smaller appearance. And yang terakhir yang tadi ditanyakan oleh Salma adalah tentang effort atau usaha atau penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang disebutkan sebelumnya. Masalahnya adalah bagaimana organisme mengecil sebagai dampak dari pemanasan global. Jadi jawabannya B. Oke, sayang. 1 sampai 4 adik-adik bagaimana, apakah bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan dari Vina Syafitra. Vin, gimana? Aduh, nih pertanyaannya bagaimana supaya tidak takut duluan ngerjain soal bahasa Inggris? Begitu lihat langsung males. Oke, jadi supaya kita nggak takut duluan ngerjain, berarti kita harus sering-sering berurusan ya dengan soal-soal.
Biasanya kita takut itu karena kita kurang kurang latihan. Jadi kita merasa kurang memahami, kurang bisa, akhirnya kita takut gitu. Jadi Vina harus lebih banyak lagi latihan, juga untuk adik-adik semuanya harus banyak-banyak latihan ya sayangnya, sehingga nanti sudah terbiasa. Sehingga ketika lihat soal sudah pede. Dan kita tuh nggak perlu benar semua kok. Kita cukup menjawab benar separuh ya sayangnya. Atau kalau misalnya PTN-nya lebih tinggi lagi ya memang harus lebih banyak. Tetapi kita tidak harus benar semua. Jadi nggak perlu takut sayang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang gampang untuk topik, itu harus sudah dikuasai. Kalau pertanyaan yang mungkin ada dari 4 soal, ada satu yang sulit, ya nggak apa-apa. Sambil terus berproses, sambil terus belajar ya sayang. Jadi jangan takut duluan. Kalau misalkan takut atau drop duluan, justru nanti akan terasa susah. Dan gimana supaya nggak takut? Ya harus sering-sering latihan sayang. Harus sering-sering ngadepin soal itu, sehingga ketika kita sudah merasa cukup belajar, insya Allah nanti nggak takut lagi. Jadi belajarnya harus ditambahin lagi supaya lebih paham ya sayangnya. Jadi untuk bahasa Inggris ini tipsnya adalah practice makes perfect. Semakin banyak latihan akan semakin perfect. Jadi sama dengan bahasa Indonesia. Ini adalah membaca. Membaca adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus sayang. Sehingga kita akan terbiasa membaca dan akhirnya cepat paham. Oke, demikian dari Miss Fitri, Vina. Kita masih punya beberapa TH dan TO lagi ya sayang, jadi jangan khawatir, kita akan bahas terus. Dan Vina nanti setelah selesai, dan teman-teman yang lain juga, setelah Miss Fitri jelasin, baca ulang lagi sayang. Diulang kembali belajarnya, sehingga benar-benar paham teksnya. Dan vocabnya nambah, dan benar-benar comprehend atau paham isi dari teks. Siapa tahu nanti saat tes ketemu dengan teks yang mirip, atau teksnya mungkin ya, bisa keluar. Insya Allah, amin. Baik adik-adik, kita akan kembali lagi ke dalam teks. Nah, bagaimana sayang, apakah sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah, kita masuk ke passage yang kedua ya sayang ya. Bagaimana kalau kita masuk ke passage berikutnya? Okay, thank you so much everybody. Love you too. So we're gonna go to the next passage. Kita akan masuk ke passage berikutnya ya sayang. Kita fokus kembali ke passage yang kedua. Seperti biasa kita mulai dulu dari membaca soal. Oke, jadi Miss Fitri akan mulai dengan membacakan soal 5 sampai dengan 8. Setelah itu baru kita akan bahas teksnya. Nah, jadi kita akan coba untuk menebak sebelum baca teks, kira-kira ini teksnya tentang apa, kita bisa tebak dari soal. Oke, kita lihat nomor 5. The paragraph preceding the passage most likely discusses. Paragraph preceding. Ini artinya adalah mengawali. Kata lain dari preceding adalah before, sebelum. Jadi pertanyaannya adalah paragraf sebelum teks. Kira-kira most likely, jadi kalau adik-adik lihat kata-kata most likely, ini artinya sepertinya atau kira-kira. Artinya kalau dikira-kira, teksnya ada nggak adik-adik? Kalau kita disuruh kira-kira, teksnya ada nggak sayang? Nggak ada, betul. Jadi kalau kita disuruh kira-kira, berarti teksnya tidak ada. Kalau teksnya tidak ada, berarti pertanyaan ini membahas tentang paragraf imajinasi atau imaginary paragraph. Paragraf imajinasi yang ditanyakan adalah paragraf yang terletak sebelum teks. Preceding the passage atau before the passage. Sebelum passage. Tipsnya nanti adalah kita harus baca kalimat pertama paragraf pertama. Karena kalimat pertama paragraf pertama itu berhubungan dengan paragraf imajinasi atau paragraf di atasnya. Oke, ingat ya adik-adik, paragrafnya nggak ada. Kita disuruh ngayal nih. Jadi sebelum paragraf 1 itu kalau ada paragraf yang preceding the passage atau mengawali wacana, wacana itu dari awal sampai habis sayang. Jadi kalau pertanyaannya sebelum wacana, artinya nggak ada. Kita disuruh membayangkan kira-kira tentang apa. Tipsnya adalah baca paragraf 1 main idea-nya atau kalimat pertama karena itu berhubungan dengan paragraf sebelumnya.
Oke, ini adalah soal transition atau perpindahan ide. Nah, untuk nomor 5 ini ada 2 modifikasi ya sayangnya. Ada paragraf preceding the passage atau paragraf pengawali wacana, dan ada paragraf setelah passage, following the passage. Jadi imajinasinya bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di atas kita baca paragraf 1, kalau di bawah soalnya pakai following the passage, kata kuncinya. Kita baca paragraf yang terakhir. Oke, nanti kita akan praktekkan tipsnya, yaitu membaca kalimat pertama, paragraf pertama. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah, what do the researchers ask of their subject without yoga to do? Apakah yang para peneliti ask, minta atau suruh their subject, para subjek atau orang yang diteliti, tanpa yoga untuk melakukan? Jadi apa yang diminta para peneliti kepada para subjek penelitiannya yang tidak melakukan yoga? Nah, kita mulai ketemu nih sayang, topiknya akan berhubungan dengan yoga. Oke, nanti ini jenis soalnya adalah stated, unstated question. Jadi pertanyaan yang ada di dalam teks. Kata kuncinya adalah researchers as their subject. Apa yang diminta para peneliti. Oke, soal nomor 7. Based on the passage, yoga will be an easy and avoidable solution if people. Berdasarkan teks, yoga akan mudah dan affordable. Affordable itu artinya bisa terjangkau atau bisa dijangkau. Dengan kata lain, tidak mahal. Menurut wacana, yoga itu gampang dan tidak mahal. Ini adalah solusi yang mudah dan murah. Kalau orang-orang, jadi kita cari sayang di dalam teks, yoga ini dihubungkan dengan apa di dalam teks. Kemudian soal yang terakhir. Which of the following is the best summary of the passage? Manakah berikut ini yang merupakan summary atau rangkuman yang terbaik dari teks? Rangkuman itu artinya adalah kita harus mengambil poin atau inti atau main idea dari setiap paragraf. Jadi nanti kita cari manakah yang summary atau ringkasannya paling tepat dan paling lengkap berdasarkan dari main idea dari setiap paragraf. Oke, mungkin kalau Miss Fitri masih jelaskan pakai teori kedengarannya susah, kita langsung praktek ya sayangnya. Kita lihat teksnya terlebih dahulu. Teksnya adalah tentang yoga. Nah, di sini ada 4 paragraf. Kita akan baca kalimat pertamanya saja. Kita akan temukan main idea dari setiap paragraf dengan membaca kalimat pertamanya saja. Mulai dari paragraf pertama. Oke, kalimatnya adalah, nah ini kita lihat misalnya, yoga might be okay. Wah, ternyata ini tadi suaranya agak sedikit terganggu ya sayangnya. Apakah tadi cukup jelas pada saat Miss Fitri menjelaskan soal nomor 5 sampai nomor 8? Tadi terdengar nggak sayang? Miss Fitri baru cek ternyata jaringannya agak terganggu tadi ya. Oke, soal nomor 5 sampai 8 tadi jelas ya sayang ya? Oke. Nah, kita akan langsung kembali lagi ke teks. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, ini kalimatnya nih sayang. Yoga might be a new solution for people with borderline high blood pressure. According to a small new study, people with pre-hypertension who practice yoga for an hour a day for 3 months lower their blood pressure. Nah, mulai ketemu nih. Oh, nomor 5 tadi agak nggak jelas. Oke, nanti kita bahas ya sayang ya. 67 nanti kita bahas juga sayang. Kita akan bahas ulang semua ya. Oke, Miss Fitri jelasin dulu teksnya. Yoga akan menjadi solusi bagi orang-orang yang memiliki high blood pressure atau tekanan darah tinggi. Yang borderline. Jadi borderline ini artinya baru memasuki. Line itu garis sayang. Ini masuk garis. Artinya orang-orang yang akan baru kena gejalanya aja. Sayang, border itu kan batas, line garis. Jadi orang yang melewati garis batas atau baru akan kena, sayangnya baru terdiagnosa mengalami high blood pressure. Jadi belum parah nih sayang, masih tahap awal bahwa dia itu mengalami tekanan darah tinggi. Menurut sebuah studi terbaru,
orang yang mengalami pre-hypertension, gejala awal dari hypertension, hipertensi atau darah tinggi, kalau mereka melakukan yoga 1 jam sehari, selama 3 bulan, itu akan merendahkan tekanan darah tingginya. Ini mulai terlihat bahwa kita bahas teks hubungan yoga dengan pre-hypertension atau gejala awal tekanan darah tinggi. Dikatakan harus yoga 1 jam selama 3 bulan, 1 jam setiap hari. Oke, kemudian paragraf yang kedua. Dr. English wanted to investigate the impact of Hatha Yoga on people who have been diagnosed with hypertension but were still healthy. Paragraf kedua ini menjelaskan, penelitinya bernama Dr. English. Jadi dia meneliti tentang yoga yang namanya Hatha Yoga. Impact of Hatha Yoga atau dampak dari Hatha Yoga bagi orang-orang yang had been diagnosed, yang didiagnosa mengalami gejala awal hypertension, tapi masih sehat. Jadi badannya masih sehat ya sayangnya. Jadi dia bisa yoga. Dijelaskan paragraf kedua ini apa itu Hatha Yoga. Kemudian paragraf yang ketiga, half of those patients also receive amount of daily yoga lessons. After the first month, this group practice on their own for an hour a day. Tadi di paragraf 2 dijelasin, di paragraf pertama dijelasin harus 3 bulan ya sayangnya. Di paragraf 3 jelasin, half, separuh dari pasien. Jadi pasiennya dibagi 2. Separuhnya dikasih daily yoga lessons atau olahraga atau praktek yoga setiap hari, separuhnya enggak berarti nih. Jadi bilang half, separuh. Pasien yang diteliti tadi disuruh yoga selama 1 bulan setiap hari. Setelah 1 bulan, mereka latihan sendiri. Jadi 2 bulan berikutnya mereka latihan sendiri 1 jam sehari. Karena kan tadi dibilangin bahwa 3 months, 3 bulan. Oke, at the beginning of the end of the 3-month study period, dijelaskan, jadi setelah N 3 bulan berakhir, ternyata participant had their blood pressure measured. Diukur kembali tekanan darahnya di measure, ternyata hasilnya adalah, ini sayang kalimat pentingnya, okay, during that time there were no changes in the style changes only. In the yoga group, however, there was modest reduction in blood pressure. Kalimat terakhir bilang, pada grup yang melakukan yoga atau yoga group, ternyata ada modest reduction. Ada reduction, pengurangan yang modest, yang jelas, yang signifikan pada tekanan darah tinggi. Sementara kalimat sebelumnya jelasin, there were no changes, tidak ada perubahan pada grup yang hanya melakukan lifestyle changes atau perubahan gaya hidup. Jadi mereka cuma lifestyle changes tapi tidak yoga. Jadi tidak ada perubahan, no changes. Sementara di grup yang yoga ada modest reduction atau reduction pengurangan yang signifikan, modest. Nah kalau adik-adik mau lebih jelas lagi tentang lifestyle yang dimaksud, ada di paragraf kedua nih sayang. Oke, ini jelasin nih. Bagaimana ada 60 pasien, usianya sekitar 54 tahun, jadi semuanya disuruh mengubah gaya hidup. Ya, di lifestyle strategies, disuruh mengubah gaya hidup. Apa yang diubah? Mereka disuruh aerobik, makan sehat, healthy diet, dan berhenti merokok. Tapi separuhnya, halfnya disuruh yoga, separuhnya enggak, cuman lifestyle changes aja. Oke, kemudian paragraf yang terakhir. Kita lihat. The reason why yoga has this effect are not clear from this research. Jadi sudah jelas yoga mempengaruhi tekanan darah tinggi, tapi alasannya tidak ditemukan. Not clear, masih belum jelas. Ya sayangnya. Plus he added, it is traditional part of Indian culture that is easy to learn and expensive to practice. Menurut Dr. Shires, yoga ini adalah budaya orang India yang mudah, easy, dan inexpensive, tidak mahal. Oke, jadi mudah-mudahan cukup jelas teksnya. Kita kembali ke soal nomor 5. Disutri ulang kembali soalnya tadi adalah,
The paragraph preceding the passage most likely discusses. Paragraf yang mengawali wacana menjelaskan tentang. Jadi yang dimaksud dengan passage, adik-adik ingat kembali, Sutri remind again, dari kata-kata yoga, dari kata-kata ini saya sampai dengan kata yang terakhir, to practice. Inilah yang kita sebut dengan passage, atau teks atau wacana, dari awal sampai habis, sampai selesai. Kalau pertanyaannya paragraf yang preceding atau mengawali, before, kata lain dari preceding adalah before. Sebelum passage, artinya paragrafnya nggak ada. Jadi paragraf yang ditanyakan adalah paragraf sebelum kata-kata yoga. Kalau ada paragraf preceding the passage. Jadi berarti yang ditanyakan paragraf sebelum paragraf pertama. Most likely discuss, sepertinya mendiskusikan tentang, karena itu dia pakai kata-kata most likely, sayang, sepertinya. Karena paragrafnya nggak ada. Jadi kita nggak tahu nih tentang apa nih topiknya yang didiskusikan. Oke, tipsnya adalah baca kalimat pertama, paragraf pertama. Yoga adalah solusi kalau orang mengalami gejala awal tekanan darah tinggi. Oke, itu harus berhubungan sama ini ya sayang ya. Menurut penelitian terbaru, orang yang mengalami pre-hypertension, jadi pre-hypertension ini kata lain dari borderline high blood pressure, gejala awal darah tinggi, disuruh yoga. Oke, kalau kita baca dari pilihan jawabannya, traditional Indian culture ini tidak muncul. Traditional Indian culture itu masuk di kalimat paragraf terakhir. Oke, ingat kita baca kalimat pertama, paragraf pertama. Tidak ada kata-kata traditional Indian culture. Jadi tidak berhubungan dengan kalimat pertama, paragraf pertama. Kita lihat pilihan yang kedua, lifestyle changes among Indian. Lifestyle itu muncul di paragraf yang kedua, sehingga pilihan B juga tidak berhubungan dengan paragraf yang pertama. Kemudian the impact of Hatha Yoga. Hatha Yoga juga muncul di paragraf kedua. Oke, jadi nggak berhubungan dengan paragraf pertama. Karena yang ditanyakan paragraf sebelum wacana, berarti dia harus berhubungan dengan paragraf pertama. Jadi paragraf pertama menjelaskan paragraf sebelumnya. Kita lihat pilihan yang keempat. Efek dari tekanan darah tinggi. Dampak-dampak dari tekanan darah tinggi. Kita lihat, paragraf pertama ini ngomongin soal yoga. Yoga bukan efek dari tekanan darah tinggi. Kemudian kita lihat pilihan yang terakhir. Problems with people with hypertension. Ketemu nih sayang, kata kuncinya adalah hypertension. Oke, ini yang berhubungan dengan paragraf pertama. Hypertension ini adalah kata lain dari borderline high blood pressure. Jadi dari pilihan kita tahu bahwa yang berhubungan dengan paragraf pertama adalah yang E. Masalah dari orang yang kena hipertensi. Jadi kalau misalkan kita bayangkan atau kita imajinasikan nih paragraf di atas ada membahas tentang orang yang terkena darah tinggi itu mengalami masalah penyumbatan jantung, mudah marah, bla 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 bla. Kemudian paragraf kedua, yoga adalah solusinya. Cocok ya sayang ya. Jadi pertama masalah, yang kedua solusi. Oke Dan, untuk nomor 5 semoga cukup jelas. Bagaimana sayang, apakah nomor 5 cukup jelas? Karena nomor 5 ini cukup banyak pertanyaan di minggu-minggu sebelumnya ya. Fitri akan lanjutkan kembali ke soal nomor 6. Oke, dan nomor berikutnya. Bagaimana sayang, untuk nomor 5 apakah cukup jelas? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas, kita akan langsung masuk ke soal nomor 6 ya sayang, number 6. What do the researchers ask for their subject without yoga to do? Nah, ini kalau adik-adik perhatikan, ada di paragraf yang 3 nih sayang. Oke, tadi kita sudah bahas ya, paragraf kedua ini Dr. Anggris meminta menginvestigasi atau menyelidiki dampak dari Hatha Yoga. Kemudian dijelaskan di kalimat berikutnya, dia dan kolega dan temannya dalam meneliti, maksudnya ilmuwan lainnya, itu merekrut 60 orang pasien. Jadi yang diteliti subjeknya adalah 60 orang. Usianya sekitar 54 tahun, lalu mereka diprescribe, diberi resep
mereka harus melakukan lifestyle strategies atau perubahan gaya hidup, yaitu harus aerobik, pola makan sehat, healthy diet, dan berhenti merokok. Nah, half of those separuhnya disuruh yoga, menerima kelas yoga atau yoga lesson setiap hari selama 1 bulan. Berarti separuhnya enggak. Dari sini mulai jelas ya sayangnya bahwa separuhnya hanya mengubah gaya hidup, separuhnya mengubah gaya hidup dan yoga. Supaya lebih jelas, lihat paragraf ketiga kalimat terakhir nih sayang. Selama saat itu, jadi selama 3 bulan itu, tidak ada perubahan pada grup yang hanya disuruh lifestyle changes only, hanya merubah gaya hidupnya saja. Sementara grup yang yoga, jadi sambil mengubah gaya hidup sambil yoga, ternyata ada modest reduction atau perubahan atau reduksi, penurunan tekanan darah tinggi atau blood pressure. Oke. Hidup. Soal nomor 6, apa yang disuruh atau diminta? S. Ini artinya menyuruh atau meminta. Oleh para researchers, peneliti, pada subjek atau orang-orang yang diteliti yang tidak melakukan yoga. Mereka hanya disuruh untuk mengubah gaya hidup. Tadi berhenti merokok, aerobik, dan makan sehat. Nah, dari pilihan itu yang ada yang ini. Healthy diet. Misalnya, jadi kita perhatikan nih. Exercise, aerobik, healthy diet with smoking. Dari pilihan yang ada hanya healthy diet. Sehingga number 6 jawabannya adalah D. Bagaimana sayang? Apakah di sini cukup jelas? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Oke, ada pertanyaan doing strenuous exercise. Oke, sayang, thank you yang sudah merasa jelas. Tidak ada pertanyaan di sini, alhamdulillah, tapi mesti dijelasin supaya nggak bingung ya sayang dengan yang E. Doing strenuous exercise. Strenuousnya artinya adalah berat. Jadi olahraga berat. Nah, di sini olahraga berat, exercise aerobik dianggap tidak berat berarti ya sayang ya. Jadi strenuous exercise artinya olahraga yang berat. Nah, sampai di sini apakah oke? Kalau sudah, bisa lanjutin ke number 7 atau nomor 7. Soalnya adalah, based on the passage, yoga will be easy and affordable solution if people blah blah blah. Ini ada kata-kata based on the passage atau berdasarkan wacana. Ini adalah soal yang jenisnya stated question atau pertanyaan yang dinyatakan di dalam teks. Ini mudah nih sayang. Kalau dia bilang berdasarkan teks, berarti kita ketemu jawabannya di dalam teks. Berdasarkan teks atau menurut teks, yoga itu easy and affordable. Mudah dan murah. Ini adalah solusi yang affordable, terjangkau. Kalau orang, ingat tadi yoga hubungannya dengan high blood pressure. Orang-orang yang mengalami gejala awal dari tekanan darah tinggi. Berarti adik-adik harus hubungkan yoga dengan tekanan darah tinggi. Oke. Jadi di sini kita lihat pilihannya sayang, still relate kepada India, ini out of topic, tidak membahas tentang asal dari India, butuh untuk menurunkan tekanan darah tingginya. Nah, ini jawabannya nih sayang. Jadi yoga itu mudah dan murah kalau orang-orang mau menurunkan tekanan darahnya. Nah, kalau yang C ini ingin menguasai master, menguasai seni yoga. Ini enggak ya sayang ya. Sudah punya high blood pressure. Ini ada kata-kata high. Di sini tadi kita bahas tentang pre-hypertension. Berarti gejala awal. Belum tinggi, belum high. Hipertensinya masih rendah. Jadi pilihan nomor 7 ini salah karena ada kata-kata high. Jadi blood pressure-nya belum tinggi sayang, baru pre, awal. Kemudian melakukan yoga di rumah sakit dan di tempat umum. Ya, ini mudah dan murah, tapi bakal dikira orang gila nih sayangnya kalau lakukannya di tempat umum atau hospitals. Nah, jadi mudah dan murah kalau hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Sesuai dengan teks ya sayangnya, karena di sini nggak dijelasin untuk ngelakuin di rumah sakit atau di tempat umum. Ini tidak berdasarkan teks, not based on the text untuk yang A. Oke sayang. Sampai nomor 7, apakah cukup jelas? Kalau sudah, bisa kita lanjutin ke soal yang terakhir.
Oke, alhamdulillah. Thank you so much, Zakia, Cynthia, Vanessa, Zaki, Dita. Lalu siapa lagi nih? Khairunisa, Rafli, Aziza, Zaki, Zahra, Vina. Wah, banyak banget yang sudah berinteraksi di grup ya. Terima kasih banyak. Yara, nggak bisa disebutin satu-satu ya sayang. Nimas, Paksi. Ya, terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah berinteraksi di grup. Semoga jelas ya sayang. Kita akan langsung masuk ke soal yang terakhir. Oke, thank you so much Rina. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 8. Pertanyaannya adalah, which of the following is the best summary of the passage? Manakah berikut ini yang merupakan rangkuman? Kalau rangkuman berarti poin per wacana harus kita ambil ya sayang ya. Jadi kita ambil poin atau main idea dari setiap paragraf. Kita akan mulai mengambil paragraf yang pertama. Tadi kalau adik-adik lihat, itu membahas tentang, Sitri kembali lagi ke passage-nya sayang, kita akan lihat, kita akan bahas tentang main idea-nya, ulang. Jadi yoga adalah solusi untuk orang yang kena gejala awal hypertension atau gejala awal darah tinggi. Kemudian paragraf kedua ini tentang hatha yoga dan mengubah gaya hidup. Kemudian paragraf ketiga, separuh dari peserta atau partisipan dalam penelitian dikasih kelas yoga dan ternyata mengalami modest reduction, terbukti berhasil. Sementara separuh cuma mengubah gaya hidup dan tidak ada no changes, tidak ada perubahan dalam. Dan kemudian paragraf yang terakhir membahas tentang alasan kenapa yoga memiliki efek belum jelas. Kemudian kalimat terakhirnya ini adalah budaya India yang mudah dan murah. Oke, kita lihat pilihan summary atau rangkumannya ya sayangnya. Oke, kita lihat dari yang A. Fitri akan bahas sangat detail. A recent study compares the effect of lifestyle changes and yoga practice. Nah, ini yang A udah jelas salah sayang. Studi terbaru compare, membandingkan antara efek mengubah gaya hidup dan latihan yoga. Nah, kita tidak compare ya sayang ya. Jadi tidak compare. Tadi kalau kita perhatikan bagaimana pasiennya ada 60 orang, 30 disuruh ubah gaya hidup, 30 disuruh ubah gaya hidup dan sekaligus yoga. Jadi tidak mengcompare antara perubahan gaya hidup dan yoga. Tapi menggabungkan. Jadi nggak compare, tapi menggabungkan ya sayangnya. Kemudian yang B, a cardiologist has just discovered the effects of yoga practice on blood pressure. Seorang ahli jantung baru saja menemukan dampak yoga pada tekanan darah. Oke, ini kalau kita lihat ya adik-adik ya. Di sini kardiologis atau ahli jantung, kalau adik-adik perhatikan, ada 2 orang ahli yang dimaksud. Yaitu kalau kita baca cepat ada Dr. English dan ada Dr. Srish Hayermat. Ya, Cardiology of India. Jadi kardiologisnya yang cuma satu sayang, cuma Srish Hayermat di kardiologis. Sehingga pilihannya untuk nomor 8 ini salah. Ya. Jadi bukan bahas tentang si Srish, tapi justru lebih fokus ke Dr. English. Kemudian yang ketiga, daily yoga practice has shown to be beneficial for people with borderline high blood pressure. Ini adalah main idea paragraf 1. The fact that it help lower blood pressure is probably yoga calming effect or to the sympathetic nervous system which regulate blood pressure. Nah, hubungan antara yoga practice dengan blood pressure. Jadi yang nomor C ini sayang, kita lihat pilihan yang D. Affordable way to live a healthy life. Yoga itu cara yang murah untuk menjalani hidup sehat. Yang ini jelas salah karena yoganya harus dihubungi dengan high blood pressure. Misalnya bukan sekedar healthy life aja. Jadi D ini tidak masuk ke paragraf 1. Bagaimana menghubungkan yoga dengan blood pressure. Kemudian yang E, ini tentang hatha langsung. Kalau adik-adik lihat hatha ini masuk di paragraf kedua. Artinya dia tidak ada paragraf 1-nya. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Jadi summary atau rangkumannya adalah hubungan antara latihan yoga dengan mengatur tekanan darah. Jadi untuk nomor 8 jawabannya dari pilihan yang tersedia yang paling merangkum pokok adalah yang C. Baik adik-adik, apakah ada pertanyaan? Sampai ada, silakan ditanyakan sampai benar-benar jelas. Thank you so much. Oke, bagaimana adik-adik juara? Apakah cukup jelas sayang untuk TH 1 sampai 8? Nah, kalau misalnya sudah, kita akan bahas sedikit ya sayang. Kita akan bahas sekitar 2 atau 3 soal aja dari TO yang menurut adik-adik perlu dibahas. Jadi kita tidak akan bahas full karena sudah masuk waktu zuhur ya sayang ya. Adik-adik yang masih ada di dalam grup boleh terus ikut karena kita tidak akan bahas semua sayang. Kita akan bahas beberapa soal TO saja dan mungkin nanti akan bermanfaat buat adik-adik. Nah, ini ada pertanyaan dari Zaki. Bagaimana cara membedakan poin yang penting dan yang bukan? Zaki, untuk penting dan bukan itu sayang tergantung soal ya sayangnya. Jadi kalau dalam soalnya itu, soal itu ada 2 sayang. Jadi soal itu ada pertanyaan tentang stated, ada unstated. Nah, kalau yang Zaki tanyakan adalah jenis yang stated atau dinyatakan. Jadi dituliskan di dalam teks. Jadi untuk soal yang stated atau dituliskan di dalam teks itu juga ada 2 sayang jenisnya. Jadi ada yang pertanyaannya tentang ide pokok, ada yang pertanyaannya tentang detail. Ya, jadi ini kalau ada sebuah paragraf ya sayang, contohkan dari paragraf ini aja nih sayang, dari paragraf 1. Misalnya seperti ini, ya adik-adik yang lain silakan diperhatikan juga ya sayang ya. Paragraf 1 ini dari kata-kata yoga sampai heart failure. Ini kalimat main idea-nya dari kata-kata yoga sampai dengan high blood pressure. Dari kata-kata yoga might be a new solution for people with borderline high blood pressure dengan ide pokok atau main idea. Ini adalah soal yang nanti jenisnya top idea. Kemudian kata-kata main ini dari kata heading sampai habis ya. Ini namanya adalah supporting details atau ya, jadi ini namanya ide pendukung atau supporting details. Bagaimana cara kita menentukan ini penting atau enggak? Kalau yang ditanyakan dalam soal poinnya adalah topik atau main ideas, maka yang penting cuma kalimat pertama dan kalimat terakhir. Karena main idea atau topik itu letaknya itu sayang di paragraf pertama, hanya di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi dia penting. Tapi kalau soalnya ditanyakan tentang siapa, apa 5W1H ya sayang, siapa, kapan, di mana, itu biasanya terletaknya di supporting details. Jadi poin yang penting untuk jenis soal itu adalah supporting details. Nah, jadi poin yang penting itu yang bagaimana? Tergantung soalnya sayang. Apakah dia ditanyakan main idea atau supporting details. Gitu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas ya sayangnya untuk Zaki. Nanti Zaki bisa konsul juga lebih lanjut kepada Miss Fitri atau kakak-kakak English yang lain untuk membahas lebih dalam tentang soal yang jenisnya supporting details. Oke, sampai di situ ya sayangnya. Thank you so much Zaki. Oke, apakah ada belum TH sebelum Miss Fitri jawab TO? Mungkin satu lagi ya sayangnya, kalau ada, kalau enggak Miss Fitri langsung masuk ke TO sekitar 2 soal atau 3 soal karena waktunya sudah sangat mepet nih ya sayang, sudah mau habis. Bagaimana adik-adik juara, apakah masih ada pertanyaan untuk TH-nya sayang? 1-8, kalau ada boleh ditanyakan. Kita bahas detail agar nanti TH berikutnya nilainya lebih maksimal lagi. Ya, ini waktunya masih ada. Kita akan bahas lagi sekitar 10 menit lagi untuk adik-adik yang masih ada di chat room. Silakan diikuti sampai habis. Semoga bermanfaat.
Baik, sayang, waktunya tinggal 10 menit. Miss Fitri tawarkan soal TO kemarin yang sudah dibahas dari nomor 50, sebentar sayang, Miss Fitri cek ya, 53 sampai 60, 8 soal sayang. Kira-kira adik-adik mau bahas yang nomor berapa? Atau kita bahas aja per item yang banyak-banyak salahnya ya. Untuk 53 kira-kira jawabannya yang mana adik-adik? Boleh dibuletin, boleh dilingkerin, atau boleh disilang. Silakan. Fitri mau lihat nih kira-kira 5 jawabannya benar nggak? Ide pokok dari teks. Silakan yang mau jawab boleh langsung dicoret-coret itu nomor 5 di abjadnya. Oke, yang B, betul sekali. Perlu dibahas nggak sayang? Apakah perlu dibahas untuk nomor 53? TO-nya itu TO 16 sayang. Jadi try out pembahasan tryout yang ke-16 sayang. Jadi soalnya nomor 53 sampai dengan 60. Ini yang membahas tentang MSG atau micin ya. Oke, baik. Miss Fitri bahas tentang teks yang pertama aja ya sayangnya untuk TO-nya. Miss Fitri akan bahas tentang yang monosodium glutamate atau micin. Alright, kita akan bahas 4 soal aja ya sayang secara cepat. Kalau ada pertanyaan nanti boleh, karena waktunya tinggal sekitar 8 menit lagi. Oke, tadi sudah tahu ya sayang, tipsnya adalah baca soal. Setelah baca soal, baru kemudian baca teks. Nah, ini pertanyaan nomor 53, ide pokok wacana. Ide pokok ini dari teks atau wacana, artinya kita tanya tentang topik. Topik itu terletak di paragraf 1, paragraf awal. Sayang ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal 54. Kata-kata indus di paragraf 3. Artinya, ini vocabulary soalnya. Kemudian soal nomor 55 adalah dengan mengeliminasi. Ini soalnya adalah restatement atau restate. Restatement itu artinya pernyataan ulang. Nah, ini soal-soal baru ya sayang. Tadi kita nggak ketemu di TH ya. Oke, kemudian 56. Ini sudah ada tadi tentang writer dari penulis. Kalau misalnya tentang nomor 5, ide pokok dari teks. Adik-adik lihat teksnya, ini terdiri dari 3 paragraf membahas tentang monosodium glutamate atau MSG. Ini adalah sebuah flavor, bahan yang biasanya penyedap, enhancer, yang ada di makanan kaleng, canned food, dan stereotypically, biasanya itu kita asosiasikan dengan makanan Cina. Jadi kalau di luar negeri itu, di Amerika dan negara lain itu terkenal makanan Cina itu banyak mengandung micin, sayang. Katanya ada di Chinese restaurant. Sudah diklaim dan ditest. Jadi sudah diklaim dan sudah dites, ternyata memiliki various side effects. Memiliki banyak sekali efek samping, termasuk sakit kepala dan pusing. Jadi ternyata micin atau MSG itu menyebabkan, sudah dites dan sudah diklaim, menyebabkan gangguan side effect atau efek samping berupa sakit kepala dan pusing. However, nih kalau ada kata-kata however berarti berlawanan. Ternyata, however, mekanisme mengapa MSG ini induce side effect such a headache has not been clear. Bagaimanapun juga ternyata mekanismenya kenapa MSG itu menyebabkan efek samping seperti sakit kepala tidak atau belum jelas. Kemudian paragraf yang ketiga, therefore the purpose of this study was to find some explanation for MSG-induced headaches and to explore possible ways to prevent or reduce the MSG-induced side effects. Okay. Jadi cara mengetahui topik sayang bisa juga dengan cara yang kedua. Nah, ini untuk jenis paragraf seperti ini, dia caranya tidak bisa hanya membaca paragraf pertama sayang. Karena ada ide baru di paragraf yang ketiga. Jadi, kalau kita lihat paragraf pertama menjelaskan MSG itu sudah diklaim dan dites memiliki berbagai side effect atau efek samping, yaitu sakit kepala dan pusing. Tetapi bagaimana MSG menyebabkan side effect tadi seperti sakit tidak jelas atau belum jelas. Has not been clear, belum bisa dijelaskan secara ilmiah.
Kemudian paragraf yang ketiga, karena itulah tujuan dari studi ini adalah menemukan penjelasan bagaimana MSG itu menyebabkan headache atau sakit kepala, dan untuk mengeksplor, untuk mengetahui cara-cara atau possible ways untuk prevent atau mencegah atau mengurangi efek samping dari MSG. Jadi di sini paragraf 3 menjelaskan tentang studi ini bermaksud menjelaskan efek. Sehingga kalau kita rangkum dari main idea 3 paragraf tadi, maka jawaban dia dari 5 dan tes menilai kalau adik-adik ini lebih jelas lagi, sebenarnya kalimat pertama dan kalimat terakhir aja tentang MSG dan sampingnya. Kalimat terakhirnya bilang, certain ways, ada beberapa cara untuk side effect of MSG. Pilihannya ini adalah konklusi, kesimpulan yang diambil dari kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf. Oke. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah untuk soal nomor 53? Ya, kadang grogi dan susah ngerjainnya, pusing. Oke. Kalau kalau grogi mungkin karena kawan saya supaya lebih pede, supaya harus sering tambah banyak lagi soal-soal yang dikerjain, sehingga nanti akan lebih mudah. Karena reading passage atau membaca adalah sebuah kebiasaan. Semakin sering adik-adik membaca, tenang. Jadi kebiasaan adik membaca sehingga nanti akan lebih mudah. Practice makes perfect. Oke, jadi lebih banyak latihan aja ya sayangnya. Jangan merasa down, jangan merasa dan susah teks tegang ya. Kayaknya kita harus selesai, kita 5. Mbak Fitri masuk ke 54 ya sayangnya untuk soal berikutnya. Kata-kata indus. Nah ini sebenarnya banget aja. Caranya adalah paragraf ketiga. Kita disuruh cari paragraf ketiga, kata-kata indus. Kalau adik-adik perhatikan, kata-kata indus itu jadi untuk terjemahan dalam konteks kita tidak membutuhkan kamus, tapi lihat konteks kalimatnya. Jadi jangan khawatir walaupun nggak ada kamus, kita perhatiin aja nih. Kata-katanya adalah nih kalau Miss Fitri awal sampai dengan kata-kata yang mengandung kata-kata indus, ya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menemukan penjelasan bagaimana MSG menyebabkan sakit kepala. Kalau kita artikan gitu ya sayang ya. Bagaimana MSG induce headache, ini kalau nggak tahu arti headache, induce kita terusin lagi, MSG induce headache, dan to explore cara untuk prevent atau mencegah atau mengurangi MSG induce side effect, MSG efek samping. Yang satunya MSG sakit kepala, MSG efek samping. Nah, kita lihat pilihannya, prevent atau mencegah, cause menyebabkan, control mengendalikan, merusak, stop berhenti. Kalau kita nggak masuk ya sayang ya. MSG menyebabkan efek sayangnya, atau kita masukin di sini nih. MSG menyebabkan sakit kepala di paragraf 3 ini. MSG induce headache. Masuk ya. MSG mengendalikan
MSG merusak sakit kepala, dan MSG berhenti sakit kepala, menghentikan sakit kepala. Sehingga kalau kita lihat dari pilihan, sesuai dengan paragraf 3, yang cocok dengan MSG induced headache ini adalah MSG menyebabkan sakit kepala. Sehingga jawabannya untuk soal yang 24 adalah atau menyebabkan. Baik adik-adik juara nih, waktunya sudah habis sayang, sepertinya sudah 12.40 ya. Oke. Miss Fitri masuk ke soal yang terakhir ya sayangnya. Ini bonus, kita lihat nih sayang, karena tadi soal restatement tidak kita bahas. Jadi Miss Fitri bahas di sebelum waktunya habis, karena nggak ketemu tadi waktu di TH ya. Oke sayang, soalnya adalah the sentence blank blank blank, the elimination of all food sources of MSG resulted in decreased headache frequency in paragraph 1 can be restated as, jadi pertanyaannya adalah restatement atau restated. Re artinya ulang, statement artinya kalimat atau pernyataan. Jadi restatementnya pernyataan ulang. Yang dimaksud dengan pernyataan ulang adalah kalimatnya beda, artinya harus sama. Jadi restatementnya kalimatnya boleh beda, artinya harus sama. Artinya adik-adik harus fokus di kata kunci. Jadi untuk restatement ini dia ada kata kunci. Kalau kita baca soalnya, the elimination of all food resources of MSG resulted in decreased headache frequency. Dengan mengeliminasi atau menghentikan semua sources atau sumber makanan yang mengandung MSG, itu akan menghasilkan decrease atau berkurangnya frekuensi sakit kepala. Artinya kalau kita mengeliminasi atau kita berhenti makan makanan yang sources atau mengandung micin, hasilnya adalah frekuensi atau sakit kepala kita akan berkurang. Oke, jadi yang mana yang sama dengan ini? Elimination, mengeliminasi artinya menghentikan. Jadi bisa kita artikan completely stop consuming. Benar-benar completely stop consuming atau berhenti secara penuh mengkonsumsi. Kemudian kata-kata decrease headache frequency atau mengurangi frekuensi sakit kepala itu sama dengan reduce the headache occurrence. Ya, atau mengurangi occurrence, terjadinya sakit kepala. Jadi kata-kata decrease ini sinonimnya adalah reduce ya sayang. Frekuensi sinonimnya adalah occurrence. Sehingga jawaban untuk nomor 55 adalah yang benar sekali. Oke adik-adik juara, mungkin sampai di sini dulu ya sayang ya, karena sudah lewat waktu zuhur, kita mau sholat. Bagaimana sayang, apakah ada pertanyaan? Untuk soal-soal yang belum Miss Fitri bahas, nanti boleh konsul by WA atau boleh by aplikasi ya sayang ya. Kalau by aplikasi itu biasanya nanti gurunya bisa siapa saja, tapi kalau mau personal ke Miss Fitri nanti boleh by WA supaya lebih jelas untuk soal yang berikutnya. Demikian adik-adikku sayang, terima kasih banyak sudah mengikuti Miss Fitri sampai dengan sesi TO. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya sayang. Oke, ya terima kasih banyak juga untuk adik-adik semua. Semoga semakin semangat. Dan ingat ya sayang, practice makes perfect. Harus banyak latihan. Bayangkan kenapa kita bisa takut dengan sesuatu. Misalnya ada guru yang killer nih adik-adik. Adik-adik takut banget nih sama guru yang killer itu. Kenapa? Karena jarang ngobrol. Terus kalau ketemu langsung aja ngumpet. Nggak coba untuk disapa, nggak coba untuk ditegur. Bayangkan seperti itu soal ya sayang. Jadi kalau menurut kalian soalnya killer, harus sering-sering bergaul dengan soal tersebut. Jadi jangan dihindari. Kalau dihindari akan semakin killer dia. Karena nggak kenal. Jadi harus banyak latihan, practice makes perfect. Bayangkan soal yang susah adalah guru yang killer. Guru yang killer atau soal yang susah itu justru harus lebih banyak bergaul. Sehingga akan terbiasa. Demikian sampai di sini sayang, kita akan ketemu lagi di TH ke-17 dan TO 11 di hari Jumat kembali dengan Miss Fitri. Makasih banyak ya sayang untuk adik-adik yang sudah bergabung. Ada Vanessa, Fitri, Makarim, Mela, Rina, dan lain-lain. Aziza, Poppy, Cynthia, Zaki, dan lain-lain. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa dahulu, agar apa yang sudah diterima hari ini terus nempel di kepala dan nanti akan mudah diingat saat adik-adik mengerjakan soal. Oke adik-adik, kita baca dulu soal doa penutup mengejar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Miss Fitri. Semangat terus, jangan lupa untuk digaskan, jangan kendor, dan Miss Fitri doakan semoga adik-adik semua diterima di PTN favoritnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again on Friday. Bye now. Thank you adik-adik. See you again. Okay, bye. Thank you so much. Yes.